Dunia Waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dalam pembacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sampai berkaitan tentang khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di kitab Kasyaful Qanna, ya, yang mana di sini riwayat-riwayat yang mengagumkan, ya, beliau disebutkan di kitab ini tentang khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha qaulu innahu sallallahu alaihi wasallam kana la yatatha'ab. Disebutkan termasuk khususiyah beliau bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tidak pernah menguap, ya. Dikatakan at-tatha'ubu minasyaitan. Sesungguhnya menguap itu berasal daripada syaitan, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau tidak pernah menguap, ya. Wa minha qaulu innahu sallallahu alaihi wasallam urida alaihi al-khalq kulluhum min adam ila min ba'dihi kama 'allama adam asma'a kulli syai', ya. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Semuanya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah itu mengajarkan kepada Nabi Allah Adam seluruh nama-nama yang ada di atas muka bumi ini, ya, semuanya diajarkan kepada Nabi Allah Adam. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditunjukkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di hadis Dailami, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muthilat li ad-dunya bil ma'i wat tin, fa'alimtul asya'a kullaha kama 'allamal adam al asma'a kullaha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dunia itu sudah ditunjukkan kepadaku berupa, atau istilahnya kalau sekarang itu dicontohkan kepadaku, yang itu berupa daripada tanah dan air, ya. Artinya seperti kalau sekarang kalau misalkan orang mau bangun itu ada, ya, miniaturnya, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditunjukkan dunia berupa tanah sama air, ya, sehingga kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu sebagaimana Adam itu diajarkan berbagai nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa urida alaihi ummatu bi asrihim hatta ra'ahum li hadits at-Tabrani. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditunjukkan umat beliau, ya, dari seluruhnya, dari awal sampai akhir sudah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di hadis Tabrani, uridat alayya ummati al-barihah lada hadhil hujrah awwalu wa akhiruha sawwaru li bil ma'i wat tin hatta inni la a'rifa bil insani minhum min ahadikum bi sahibihi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tadi malam aku ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu umatku seluruhnya, sehingga, ya, mereka itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu dipertunjukkan kepadaku dengan gambaran berupa tanah liat dan air, ya, seperti tanah liat dan air, ya, sehingga saya itu mengetahui seseorang lebih daripada temannya itu mengetahui temannya yang lain, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tahu seluruhnya, dan itu tidak heran, ya. Nabi Muhammad SAW disebutkan di kitab Muhammad al-Insanul Kamil yang dikarang oleh beliau juga, Sahibut Ta'lif ini, Habib Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Diriwayatkan di situ bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pernah suatu waktu beliau itu khutbah dari subuh sampai zuhur, ya. Beliau SAW itu menceritakan seluruhnya yang akan terjadi di atas muka bumi ini, dan fitnah-fitnahnya bagaimana disebutkan oleh Nabi, dan pelopor yang pencetus fitnah-fitnah disebutkan sak nama-namanya oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai zuhur, sholat zuhur, asar, lanjut lagi, ya, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Asar sampai maghrib disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW seluruhnya, semuanya,
Ya, sampai sekarang pun Nabi Muhammad SAW sudah tahu apa yang bakal terjadi di akhir zaman. Sehingga seseorang kalau seandainya dia itu mencari solusi di akhir zaman bukan daripada syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia bakal salah. Ya, sehingga Sayyidina Isa pun nanti turun ya, atas muka bumi ini. Beliau ini tidak bawa syariat yang baru, akan tapi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, solusi semuanya ada di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Allah Isa dengan apa? Dengan syariat yang baru. Ya. Tapi ternyata tidak. Nabi Isa itu diturunkan sebagai apa? Sebagai penyempurna untuk menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, sesungguhnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, sesungguhnya aku hari ini sudah menyempurnakan agama kalian, sehingga agama ini sempurna. Kalau seandainya seorang itu tidak bisa menerapkan ya, syariat di atas muka bumi ini di dalam kehidupannya, bukan syariatnya yang tidak sempurna, tapi penerapan kita terhadap syariat terkadang belum sempurna, atau pemahaman kita terhadap syariat belum sempurna. Sehingga Syekh Ali Zum'ah beliau mengatakan bahwasanya agama ini tidak pernah berbenturan dengan kehidupan, tidak mungkin berbenturan dengan kehidupan. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu tahu seluruh daripada umatnya. Beliau tahu detail umatnya. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Kasyaful Qanna'. Kemudian wa urida alaihi aidan ma huwa ka'in fi ummati hatta taqumus sa'ah. Li hadits Ahmad wa ghairuh. Ra'aitu ma talqa ummati ba'di wa safqu ba'dhum dima'a ba'dhin. Ya, Nabi Muhammad SAW sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi kepada umatnya sampai hari kiamat. Ya, jadi detailnya semua Nabi Muhammad SAW itu tahu, semuanya tahu. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya aku melihat apa yang akan terjadi kepada umatku setelahku, dan aku juga tahu apa yang terjadi daripada pertumpahan darah, yang mana mereka itu saling memukul satu sama yang lain untuk mengalirkan darah antar sesama. Nabi Muhammad SAW itu semuanya sudah tahu sallallahu alaihi wasallam. Wa minha qauluhu wa ziyaratu qabrihi mustahabbatun lirijali wan nisa li umumi marada rukutni an Ibnu Umar qala Rasulullah SAW man hajja wa zara qabri ba'da wafati faqa'annama zarani fi hayati. Ya. Begitu juga disebutkan di dalam kitab ini, sesungguhnya ziarah kuburan Nabi Muhammad SAW itu disunnahkan, baik untuk lelaki maupun untuk perempuan, karena apa yang diriwayatkan oleh Daruqutni ya, daripada Ibnu Umar. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang haji, setelah itu wazara qabri, setelah itu mengunjungi daripada kuburku, ba'da wafati, sepeninggalku, faka'annama zarani fi hayati, maka seakan-akan dia sudah mengunjungiku saat aku itu hidup. Ya, ini apa? Ini riwayat disebutkan di dalam kitab Kasyaful Qanna'. Ya. Riwayat daripada Daruqutni. Ya. Sehingga seorang itu kalau seandainya haji, maka lebih baik apa? Ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga diriwayatkan oleh para salihin, para imam, para salaf. Ini semuanya di kitab Salafun Saleh. Sehingga jangan sampai seorang itu kemudian bangga. Ya, ada sebagian bangga, saya haji tapi saya tidak ziarah kubur Nabi Muhammad SAW, dan dia menyebutkan ini sudah dengan bangga, padahal dia haji itu tidak tahu kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia tahu Arafah, bagaimana dia tahu lempar jumrah, bagaimana dia tahu tertib haji, bagaimana ya, semuanya daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, saya haji, alhamdulillah tidak ziarah Nabi. Ya, padahal ada riwayatnya ya, yang nanti kita sebutkan. Kalau seandainya berkaitan tentang khususnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu tidak terlalu memfilter ketat berbagai riwayat. Tapi kalau berkaitan khususnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka langsung ya, langsung meriwayatkannya ya, sehingga sampai di riwayat lain ada, barang siapa yang
haji kemudian dia tidak berziarah kepadaku, maka seakan-akan sudah mengasingkanku. Ya, sudah cuek sama Nabi Muhammad SAW. Yang mana nanti di hari kiamat semuanya mintanya kepada Nabi Muhammad SAW. فهذه الخصائص التي ذكروها ونقلوها منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما لا دليل له أصلا. Dan khususiyah ini yang disebutkan oleh mereka, yang dinukil oleh mereka daripada para salafun saleh, di antara mereka ada riwayatnya sahih, di antara mereka ada riwayatnya yang dhaif, di antara mereka juga ada riwayat-riwayat yang tidak ada dalilnya atau tidak ada apa? Tidak ketemu riwayatnya, perawinya. Ya, tapi kalau berkaitan khususnya Nabi Muhammad SAW, mereka apa? Mereka itu menukilnya, mereka itu meriwayatkannya. Fala adri madza yaqulu al-mu'tarid fi hadhihi al-khasa'is allati naqalaha kibaru a'immah min ahli sunnah wa lam ya'taridu 'alaiha bi syai'. Ya. Maka beliau mengatakan, saya tidak tahu ya, apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menentang ya, tentang khususiyah ini, yang mana khususiyah ini juga dinukil oleh para a'immah, bukan cuma imam aja, tapi kibarul a'immah, kibarul imam, kibarul ulama, mereka itu menukilkannya. Dan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka itu tidak istilahnya tidak mengomentari apa-apa ya, mereka itu tetap menukilkannya. Wasallamuha wa tasammahu fi naqliha i'timadan ala qaidati tasammuh fi naqlil fadail. Mereka itu tidak mengomentarinya, mereka itu tidak mengasingkannya, mereka tidak membuangnya, akan tapi mereka itu melanjutkan menukilkan, dan mereka itu mentolerir ya. Karena apa? Karena kalau seandainya berkaitan tentang fadilah Nabi Muhammad SAW, mereka itu lebih longgar di dalam meriwayatkannya, tidak terlalu ketat. Ma'ana fi hadhil khasa'is min al-aqwal ma law sami'a al-mu'tarid aw al-munkar la hakama 'ala qaili bima huwa a'dhamu min al-kufr ya. Bahkan kalau seandainya khususiyah ini, kalau seandainya didengar oleh orang-orang yang menentang atau orang-orang yang mengingkari ya, mereka niscaya akan mengatakan bahwasanya mereka itu adalah kufur ya. Jadi kalau seandainya orang yang suka menentang ya tentang khususiyah, kalau dengar khususiyah yang disebutkan di kitab ini ya, maka mereka itu bukan mengatakan kufur lagi, lebih daripada kufur ya. Wa aina ma naqalnahu bi janibi man qala inna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu Allah al-yawm al-qiyamah ala 'arsy kama naqala Imam Syekh Ibnu Al-Qayyim min kibar a'immatis salaf fi kitabil ma'ruf Bada'il Qawaid bila burhan wala dalil min kitab wa sunnah sahihah marfu'ah ya. Kemudian beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan kalau seandainya dibandingkan dengan apa yang kita sampaikan ya, mana yang lebih istilahnya mana yang lebih parah ya, sedangkan mereka para a'immah itu sampai mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendudukkan Nabi Muhammad SAW di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Imam Sayyid Muhammad bin Ali seakan-akan mengatakan kalau seandainya kita itu cuma meriwayatkan riwayat hadis Nabi Muhammad SAW aja sudah dibilang fit'ah atau sudah dibilang berlebihan di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini riwayatnya para salafun saleh daripada kitab a'immat dari para salaf ya. Mereka menyebutkan riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disebutkan daripada khususiyah yang di bawahnya ini ya tidak sebanding. Ini para imam ya. Mereka itu menyebutkan bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala mendudukkan Nabi Muhammad SAW di arsy-Nya sebagaimana disebutkan oleh Imam Syekh Ibnu Qayyim ya. Daripada Ibnu Qayyim itu para a'immah atau kibar a'immatus salaf. Beliau ini pembesarnya imam salaf yang disebutkan di kitabnya Bada'il Ma'ruf ya, la burhan wala dalil, yang tidak disebutkan dalilnya, tidak disebutkan buktinya ya, daripada kitab sunnah ya, sahih al-marfu'ah. Jadi tidak disebutkan, langsung disebutkan karena apa? Mereka itu longgar. Wa aina ma naqalnahu min al-khasa'is bi janibi ma jaa'a fi kasyafil qana' min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nur wa annahu la dhilla lahu wa anna ma yakhruju minhu min al-gha'id tabtali'uhu al-ard fala yabqa syai' minhu ala wajhil ard ya.
dibanding dengan apa yang dinukil oleh mereka yang menyebutkan khususnya Nabi Muhammad SAW di kitab Kasyaful Qanna, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah cahaya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak ada bayangannya, bahwasanya apa yang keluar daripada Nabi Muhammad SAW daripada kotoran itu semuanya langsung ditelan oleh bumi, ya. Sehingga tidak ada di atas muka bumi ini atau daripada kotorannya para nabi langsung ditelan oleh bumi, ya. Ini riwayat disebutkan oleh para salafun saleh. Wa aina ma naqallahu minal khasa'is bijanibi ma naqal Syekh Ibnu Taimiyah minal khasa'is kaqali inna ismahu sallallahu alaihi wasallam maktubun ala sakil arsh. Begitu juga apa yang dinukil oleh Syekh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya nama Nabi Muhammad SAW semuanya sudah dinukil di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu juga menukil khususnya Nabi Muhammad SAW, ya. Wa ala awraqil jannah, dan juga nama Nabi Muhammad SAW ditulis di daun-daunan di surga, di pohon-pohonnya, di pintu-pintunya, di buah-buahnya, di kubah-kubahnya, semua tertulis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ainal mu'allikuna wal muhaqqiquna kaifa fatat alaihim hadhihi al-masail duna naqdi wa tamhis, ya. Kalau mereka itu selalu menentang, kenapa kok mereka itu tidak menentang daripada ulama-ulama terdahulu yang menukil daripada khususnya Nabi Muhammad SAW? Masa mereka tidak tahu? Kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, masa mereka tidak tahu, masa mereka itu tidak ngoreksi. Wala yanfa' sabil al-hadfi wal idhafa alladhi yaf'aluhu al-ba'dhu fi kitab at-turath liyuwafiq an-nas ma fi hawa. Kemudian beliau mengatakan, dan tidak bermanfaat cara apa? Cara menghapus dan menambahi, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang di kitab-kitab salaf yang terdahulu, ya. Supaya apa? Supaya kitabnya salaf itu ngikuti sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan pemahamannya. Nah, sama sekarang banyak sekali kitab-kitab para salaf itu dihapus kalau tidak sesuai dengan keinginannya, itu dihapus. Seperti ziarah kubur Nabi Muhammad SAW itu ada yang dihapus, ya, di kitab Al-Adhkar atau Riyadhus Shalihin itu banyak yang dihapus, banyak yang ditambah-tambahin, sehingga kata beliau la yanfa', hati-hati, ini tidak bermanfaat, ya. Kalau mau ya ilmiah, jangan sampai kemudian kitab-kitab itu diambil kemudian diterbitkan, tapi kalau tidak sesuai dengan pemahamannya dihapus. Padahal itu pemahamannya daripada salafun saleh, dan mereka mengklaim bahwasanya mereka mengikuti salaf. Ya, salaf mana yang mereka ikuti? Kalau seandainya tidak sesuai dengan pemikiran mereka daripada kitab-kitab salaf, mereka itu rubah. Dan itu terjadi banyak di kitab-kitab, ya, daripada para salafun saleh atau kitab-kitab terdahulu, mereka itu malah merubah, cetak baru kemudian merubah, ya. Kata beliau, mayan fa ini, fahiya jarimah wa khiyanah 'azimah tastahiqul had bil qata', ya. Maka tindakan semacam itu adalah tindakan kriminal dan khianat, ya, yang sangat besar, yang pantas apa? Untuk dihukum, ya. Li'annal wajib wa itsbat an-nas kama warada mahma khalafa ra'y al-muhaqqiq ay al-mu'allik thumma liyaktub 'alaihi ma yasha' mimma yuwafiq ra'yuhu wa fikruh, ya. Karena semestinya dia itu apa? Ya, dia itu itsbatun nas, ya. Kalau seandainya ada nasnya, ya ditulis nasnya. Meskipun apa? Meskipun berbeda pendapat dengan orang yang mentaklik, atau istilahnya sekarang itu apa? Tahqiq, ya. Jadi ada kitab ini, kemudian ada ta'lif, ada tahqiq, ya, ditahqiq lagi. Ya, misalkan di sini ada hadis-hadisnya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, nanti disebutkan di ta'liq di sini, seperti footnote, ya, di sini ini, ya, disebutkan Baihaqi, di kitab ini itu tahqiq atau ta'liq, ya. Ta'liq itu komentar, dikomentari. Kata beliau, yang semestinya itu harus nasnya yang daripada salafun saleh itu diadakan, jangan dihapus, ya. Meskipun bertentangan dengan pemahamannya, nanti setelah itu kalau seandainya dia itu mau ta'liq, dia mau syarah, dia mau ngomentari sesuai dengan pemahamannya, terserah. Tapi jangan apa? Jangan menghilangkan nas,
Ya, jangan menghilangkan nasnya daripada para sholihin, ya, para ulama, para salaf. Ya, yang terjadi sekarang banyak yang dihapus. Ya, ini hati-hati. Makanya harus apa? Harus hati-hati kalau seandainya baca daripada kitab. Ya, kalau seandainya bertentangan dengan para salafun saleh, bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah, ya, tinggal diperiksa. Ini siapa yang mencetak, siapa yang mentahqiq, siapa yang ta'liq. Ya, terkadang-kadang itu dihapus. Ya, waliyadzubillah. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, fa kaifa la takunu tahta amirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang seorang itu menganggap besar kalau seandainya dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu punya hak untuk menentukan fulan ahli jannah wala fulan ahli nar. Ya, atau Nabi Muhammad SAW punya hak untuk menentukan fulan surga atau tidak. Ya. Sampai di sini dikatakan kalau seandainya kita sudah sering dengar bahwasanya surga itu berada di bawah kaki telapak ibu. Mosok surga itu bukan di bawah perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa minal khasa'is nabawiyyah allati jara fiha al-bahth baina ahli ilmi ma jaa min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta' ard al-jannah. Wa qad dzakara hadhihi al-khususiyyah al-Hafidz As-Suyuti wal Qastalani wa Zarqani fi syarhi ala mawahib al-ladunniyah. Ya, termasuk khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih sering dikaji oleh para ahli ilmi, ya, riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menentukan ardh daripada surga, menentukan apa? Istilahnya memetak. Kalau sekarang kita di tanah ada tanah, kemudian kita petak-petak. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memetak tanah di surga. Ini disebutkan riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bisa metai tanah di surga untuk beberapa daripada orang-orang yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan khususnya ini disebutkan Hafidz As-Suyuti wal Qastalani wal Zarqani. Ini disebutkan di kitab Mawahib Ladunniyah. Ya. Wa ma'lum anna hadzal iqta' la yakunu illa liman yastahiqu min ahli tauhid wa bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Dan pemetakan semacam ini kita sudah tahu bersama bahwasanya tidak mungkin diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Imma min tariqil wahyi, entah itu lewat cara wahyu atau tafwid min Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala menyerahkan perkara itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad asyara ila dzalika sallallahu alaihi wasallam biqauli, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal itu lewat sabda beliau, innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku itu cuma pembagi, yang bagi itu aku, wallahu yu'ti, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu yang maha memberi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih, terserah Nabi Muhammad SAW membagikan itu kepada siapa saja. Wa idza sahhat ta'bir bi anna al-jannah tahta aqdamil ummahat, fa kaifa la yasu ta'bir bi anna al-jannah tahta amri sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ketika kita itu mengibaratkan bahwasanya surga di bawah telapak kaki ibu itu benar, maka bagaimana tidak benar ketika seorang itu mengatakan bahwasanya surga itu di bawah perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal tahta qadamih, bahkan surga itu di bawah telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'na wahid, dan artinya itu sama. Wa ma'ruf inda adna tulabil ilmi ma'rifatan, ya, dan sudah diketahui meskipun daripada orang yang menuntut ilmu, baru yang menuntut ilmu dan ilmunya sedikit, ya. Fa huwa ta'bir majazi, karena surga di bawah telapak kaki ibu itu apa? Majazi, istilahnya itu majaz, ya, yang ditujukan atau tujuannya atau maksudnya adalah annal wusul ilal jannah huwa min tariqi birrul walidain wa khidmatihima, bahwasanya seorang itu bisa masuk ke surga itu dengan cara apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua dan khidmah kepada kedua orang tua. Itu makna arti daripada surga di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawahnya betul-betul. Nah, itu cuma majaz saja. Ya, kalau majaz sudah kita jelaskan di awal kitab, ya. Di awal kitab sudah kita jelaskan. Wa khususan ya, terlebih lagi ibu, ya, terkadang di luar Islam, di dunia barat atau di dunia timur, kadang mereka itu sudah tidak memiliki apa?
perhatian kepada kedua orang tua. Ya, ada yang diusir, ada yang sampai meninggal dunia dia tidak tahu. Ya, sampai jenazah ayah dan ibunya itu ditemukan disebabkan gara-gara apa? Bau busuk bangkainya yang sudah meninggal beberapa hari. Diketahui oleh tetangganya, anak-anaknya ditelepon tapi tidak ada menggubris sama sekali. Waliyadzubillah. Ini terjadi ya, di Jepang, di Barat ya, mereka itu hidup sendiri-sendiri, ada yang mengirimkan orang tuanya ke panti jompo waliyadzubillah. Sedangkan Islam itu ngajari kepada kita ya, orang tua itu ditaruh yang paling besar, paling tinggi ya, ridha Allah berada di ridha kedua orang tua, murka Allah berada di pada murka orang tua. Barang siapa yang masuk pagi hari dalam keadaan aku tidak meridhoinya sedangkan orang tuanya meridhoinya, maka aku menjadi ridho kepadanya. Barang siapa yang masuk di pagi hari sedangkan saya ridho kepadanya, aku ridho kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kedua orang tuanya murka kepadanya, fana anhu sakhid, maka aku murka juga kepadanya. Jadi dikasih kedudukan yang tinggi. Sehingga kita harus memperhatikan daripada kedua orang tua. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya salah satunya di masa tuanya akan tapi tidak bisa memasukkannya ke surga, maka dia itu termasuk orang yang buruk. Ya, kita tahu nanti ketika seorang itu ngurusi orang tuanya yang kemudian itu menjadi tua, terkadang apa? Berat bagi anak. Terkadang berat bagi anak mengurusi orang tua yang sudah tua, karena terkadang mereka itu kembali kepada ardalil umur, kembali ke umur-umur yang rendah, di mana mereka terkadang tidak bisa tidak bisa makan sendiri, tidak bisa istinja sendiri, tidak bisa mandi sendiri. Kita yang ngurus ngapa ini? Kata Nabi Muhammad SAW, kita disuruh sabar. Dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk meringankan anak-anak kita dengan kita itu berdoa, ya Allah jangan sampai engkau kembalikan ke ardalil umur. Itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW di berbagai doa ya. Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kita itu minta apa? Ya Allah jangan sampai engkau kembalikan aku ke ardalil umur, kembali ke usia-usia yang renta ya, artinya minta dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita itu ke usia renta itu tadi, usia ardalil umur. Itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ketika seorang itu sampai ke masa orang tuanya yang sudah tua renta, maka hendaknya itu sabar. Ngapa ini? Daripada kedua orang tuanya, karena sesungguhnya pahalanya adalah surga. Ini Islam naruh orang tua itu tinggi sekali. Ya, wa huwa binisbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu taati wa mahabbati wa mualatihi. Begitu juga ketika seorang itu mengibaratkan bahwasanya semuanya atau surga itu berada di perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya bahwasanya seorang itu tidak bisa masuk surga kecuali dengan apa? Taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, dan juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihadhil khususiyah amthal katsira tashhad li sihhatiha sanadkuru ahammiha. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yadmanul jannah ya. Dan daripada khususiyah ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjanjikan ya, atau bisa memberikan surga kepada siapapun yang dikehendaki oleh Nabi. Beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan kami akan sebutkan beberapa daripada riwayat yang paling penting ya. Salah satunya di sini disebutkan Nabi Muhammad SAW menjamin surga ya. Wa ya'ti fi ma'na iqta' ar'adul jannah wa manatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannah li ba'dihim wa hadha ma hasala li ahli bai'atil aqabah. Dan termasuk makna Nabi Muhammad SAW memetak surga untuk beberapa orang ya, itu terjadi ketika bai'atul aqabah ya. Bai'atul Aqabah, setiap orang itu ketika hadir Bai'atul Aqabah itu dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW itu surga ya. Nabi yang menjanjikan. Fa'an Ubadah bin Samit, daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala kuntu mimman hadara al-Aqabah ula. Ya, Ubadah bin Samit beliau mengatakan aku termasuk orang yang hadir Bai'atul Aqabah yang pertama. Wa fi fabay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla nusyrika billahi syai'an wa la nasrik wa la nazni wala naqtul auladana wala nati bi buhtanin azimin naftarihi baina aydina wa arjulina
la nasi fi ma'ruf, ya. Qala fa in wafaitum falakumul jannah wa in ghasyaitum min dzalika syai'an fa amrukum ila Allah in syaa'a 'adzab wa in syaa'a ghafar. Dzakara Ibnu Katsir fi bab badi Islamil Ansar. Disebutkan di hadis ini beliau mengatakan kita membaiat Nabi Muhammad SAW. Baiatnya pertama, Nabi Muhammad SAW membaiat orang-orang yang di Baiatul Aqabah pertama itu tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ya, ini awal-awal disebarkannya Islam. Dan Nabi membaiat untuk tidak mencuri, ya, dan tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anak ketika masih kecil, ya. Ini semuanya terjadi di orang-orang jahiliyah, ya. Ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka mencuri, ya, terkadang mengambil haknya orang yang lemah. Mereka berzina dan macam-macam bentuk perzinaan, ya, mereka membunuh anak mereka, ya, dan juga tidak boleh membawa berita palsu, ya. Tidak boleh berbohong. Dan juga dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW tidak boleh ngingkari Nabi Muhammad SAW kalau seandainya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau seandainya kalian itu menunaikan janji kalian, falakum jannah, maka bagi kalian adalah surga. Ya, ini siapa yang ngasih? Ya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menentukan. Tapi kalau seandainya kalian itu tidak menunaikan janji kalian, ya, kalian itu tidak menepatinya, fa amrukum ilallah, maka kalian itu aku kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'adzab, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka dia akan mengadab, ya. Wa insya'a ghafar, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya ngampuni engkau. Ya, ini dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Wa jaa fi sahih Muslim at-tasrih bi anna tilkal bai'ah masyrutah bil jannah. Bahkan disebutkan di Sahih Muslim bahasanya baiat itu disyaratkan oleh atau diberikan isyarat oleh Nabi Muhammad SAW surga. Syaratnya itu kalau seandainya seorang itu menunaikannya maka surga. Qala Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu inni minan nuqaba alladziina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala bayyanahu ala an alla nusyrika billahi syai'an wa la nasrik wa la nazni wa la naqtul nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la nanhab wa la na'si bil jannah in fa'alna dzalik, ya. Kemudian di Sahih Muslim disebutkan di riwayat Ubadah bin Samit, beliau mengatakan aku termasuk daripada kepala suatu suku, ya, nukaba, ya, ini kepala suku. Saya termasuk di antara yang membaiat Nabi Muhammad SAW, baiat yang sama, tidak menyekutukan Allah, ya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, ya, orang, tidak merampok, ya, tidak maksiat, tidak melanggar Nabi Muhammad SAW. Dan kalau seandainya kita melakukan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjanjikan atau istilahnya apa? Dijamin oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, anna sallallahu alaihi wasallam qala faman wafa falahul jannah. Di riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang menunaikan ini maka dia bakal masuk surga. Wa an Qutadah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah fama lana bidzalika in nahnu wafaina qala jannah. Di riwayat yang lain sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau seandainya kita itu menunaikan baiat ini apa yang kami dapat? Maka Rasulullah SAW mengatakan kalian akan dapat surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW di riwayat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan fa idza fa'altum dzalika falakum 'alallahi jannah wa 'alayya. Kalau seandainya kalian melakukan itu semuanya maka kalian itu mendapatkan surga, jaminan surga daripada Allah dan daripada aku. Fa idza fa'altum dzalika falakum 'alallahi jannah wa 'alayya. Kalau seandainya kalian itu kerjakan, kalian juga dapat surga dari aku dan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga menjanjikan surga kepada beberapa sahabatnya. Sehingga kalau seandainya seorang itu minta surga kepada Nabi Muhammad SAW maka tidak salah, ya. Terkadang ada sebagian pemahaman tidak boleh minta syafaat sama Nabi, tidak boleh minta surga sama Nabi Muhammad SAW. Sampai ada yang mengatakan kalau maulid tidak boleh minta isfa'lana lana ya Rasulullah, tidak boleh. Nah, minta syafaat sama Nabi tidak boleh.
minta surga sama Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Padahal semuanya itu dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW untuk membagikan surga kepada siapapun yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala, diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhi dari murka Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada neraka jahanam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dijaga iman kita sehingga kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratil maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Ala dini yaqul ya salat jami' syamilah wa ala wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.